Saya biasa belanja ke Sepik Malaysia. Kenapa Bapak nggak beli ke Antikong saja begitu? Kalau di Tekong biayanya terlalu mahal. Berapa biayanya? Tekong 1 juta lebih. Ekspedisi Borneo Indonesiaku menuju Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jaraknya 330 km dari Pontianak. Entikong berbatas rapat dengan Sarawak, Malaysia Timur. Kami melewati jalur sungai. Ini mau siap-siap ke hulu? Ya. Sembawang. Kami akan mengarungi Sungai Sekayam hingga ke hulu dengan menumpang longboat berukuran 10 meter. Anak Sungai Kapuas ini memiliki panjang lebih dari 70 km. Pemandangan sepanjang perjalanan masih begitu alami. Hutan perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia cukup lebat. Perjalanan tenang menuju hulu tak berlangsung lama. Hujan yang tak turun selama seminggu membuat debit air Sekayam jauh berkurang. Akibatnya, mesin perahu susah payah berputar karena kedalaman air hanya 30-50 cm saja. Mau tak mau kami menggunakan bambu untuk menggerakkan perahu. Mendayung dengan bambu sudah cukup melelahkan, namun ini baru awalnya saja. Semakin jauh perjalanan, medan pun semakin sulit. Kami terpaksa mendorong perahu yang kandas karena air yang dangkal. Mendorong perahu dengan muatan yang cukup berat dan harus melawan arus jelas bukan pekerjaan enteng. Beginilah susahnya mencapai desa terujung di Kalimantan Barat ini. Menuju desa Suruh Tembawang, dan ini jalan satu-satunya. Susah, sampai harus didorong seperti ini. Namun memang beginilah kenyataan yang ada di ujung negeri. Seperti apa lagi kisah mereka yang tinggal di tempat yang cukup terpencil di Indonesia ini. Selengkapnya di Indonesiaku Ekspedisi Borneo. Ada 10 dusun di Suruh Tembawang dan kami akan menuju dusun Gun Jemak. Sepanjang perjalanan, perahu lain yang kami temui juga susah payah membelah Sungai Sekayam. Hampir tiap 10 menit, penumpang harus turun untuk mendorong perahu. Belum setengah jalan, tenaga kami sudah terkuras habis. Perahu penuh muatan ternyata sangat merepotkan. Tak heran biaya perjalanan dengan longboat cukup tinggi. 1,5 juta rupiah untuk perjalanan ke hulu dan 1 juta rupiah untuk kembali ke Entikong. Dengan muatan penuh, sekali perjalanan perahu ini bisa menghabiskan bahan bakar sampai 50 liter. Bagi masyarakat di hulu, mendorong perahu sudah bukan hal baru. Hal ini jauh lebih baik daripada terisolir di desa. Biasanya kalau lagi dangkal seperti ini berapa lama biasanya sungai ini? Dalam setahun tuh? Kalau dalam setahun itu beberapa kali ya. Berapa kali? Tapi ada kali itu biasanya bulan Juli, Hah? jadi 4 bulan. 4 bulan. Nah kalau lagi parah gitu, ini udah termasuk parah belum? Ini belum. Belum? Air dangkal bukan satu-satunya tantangan melintasi Sungai Sekayam. Matahari Khatulistiwa begitu semangat mengawal sepanjang perjalanan kami kali ini. Semakin ke hulu, debit air semakin berkurang. Pemandangannya pun kian berbeda dibanding awal perjalanan dari Entikong. Hutan di tanah ini sudah jauh berkurang. Warga hulu yang sebagian besar menjadi petani, banyak membuka hutan sebagai ladang berpindah. Bebatuan besar semakin mudah dijumpai. Batu-batu ini membentuk riam yang berliku dan membahayakan. Mendorong perahu pun semakin sulit. Pijakan yang licin dan arus yang cukup deras mengancam siapa saja yang tak hati-hati. Termasuk saya yang belum kenal betul medan di Sungai Sekayam. Terseret arus mungkin tak seberapa di Sungai Dangkal. Namun yang bahaya adalah terbentur bebatuan. Bahkan di umurnya yang sudah 68 tahun, masih ada ya masyarakat Indonesia yang harus segini susahnya sampai ke kampung halaman mereka. Luar biasa. Menguras tenaga, menguras dompet dan juga mengancam keselamatan. Rintangan yang saya kira sudah berakhir,
ternyata belum mencapai puncaknya. Ini dia riam paling besar. Ini riam pelanduk namanya. Dan ada sebagian penumpang yang harus turun. Riam pelanduk sangat terkenal di Suruh Tembawang. Bebatuan dengan air deras ini sudah sering memakan korban. Tak mau mengambil resiko, hampir semua penumpang turun dan berjalan kaki hingga ke balik tebing di aliran yang tenang. Hanya menyisakan satu orang dan barang yang sudah tertutup rapat. Satu penumpang di perahu bertugas mendorong dan mengarahkan perahu di riam. Sisa penumpang yang masih bertenaga harus menarik kuat perahu. Riamnya dangkal, cuma sekitar 1 ke dalamnya. Tapi arusnya luar biasa dan batunya tajam-tajam. Halangan berupa batu yang berliku membuat air mengalir sangat deras. Perahu dan kami yang berusaha menariknya terombang-ambing di kerasnya alam Kalimantan. Sudah lebih dari 10 jam naik perahu, naik turun, lewat riam juga. Tapi kita belum juga sampai ke desa tujuan di Dusun Gunjemak tepatnya. Masih harus jalan kaki lewat Badat. Karena hari sudah gelap, kami menginap di Badat. Satu-satunya cara menjangkau Gunjema adalah dengan berjalan kaki. Bukit Nunu menjadi saksi sulitnya mencapai tujuan kami. Perjalanan dari desa Badat menuju Dusun Gunjemak sama sekali tidak mudah pemirsa. Karena harus naik turun bukit dan harus tempuh selama 6 jam. Kondisi ini tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Mengandalkan otot kaki untuk sampai ke kampung halaman. Setelah 6 jam yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di Dusun Gunjema yang dihuni 59 kepala keluarga. Selain akses jalan, listrik pun belum masuk ke dusun ini. Masyarakat Gunjema masih termasuk Dayak Sungkung yang tersebar di Kalimantan Barat. Sebagian besar warganya masih mengandalkan alam untuk hidup, baik bertani ataupun beternak. Gunjema yang kehilangan banyak perhatian membuatnya tumbuh dengan naluri. Daerah terdekatlah yang paling mempengaruhi Gunjema. Kebutuhan warga didatangkan dari negara tetangga yang lebih terjangkau. Mulai dari sembako hingga jajanan kecil didapat dari Sarawak, Malaysia. Soal nasionalisme, boleh saja mereka warga Indonesia. Namun untuk isi perut mereka lebih penuh dari negeri seberang. Untuk alat pembayaran pun mereka menggunakan mata uang ringgit. Sejak lama masyarakat Gunjema lebih mengenal ringgit daripada rupiah. Bukan keinginan mereka, namun karena keadaan yang membuat mereka lebih bergantung pada alat tukar dan barang-barang asing. Hampir tak ada produk dalam negeri di tempat ini. Pedagang yang mau berbelanja ke Entikong harus berpikir 2 kali karena perjalanannya sangat berat. Pak, totalnya 20 ringgit. Oh, saya enggak ada ringgit, Pak. Kalau pakai rupiah bisa? Bisa. Jadi berapa kalau dirupiahkan? Kalau rupiah 70.000. Sudah 70.000. Nah, berarti 10 ringgit sekitar 35.000. 1 ringgit 3.500. Ini, Pak, saya pengen tahu. Ini pakai ringgit. Bapak sendiri belanjanya kemana, Pak Enes? Saya biasa belanja ke Sepit, Malaysia. Sapit itu masuk daerah Malaysia. Kenapa Bapak enggak beli ke Entikong saja begitu? Kalau di Tekong biayanya terlalu mahal. Mahal. Berapa biayanya? Biayanya kalau ke Tekong 1 juta lebih. 1 juta lebih itu udah sama belanja. Belum. Itu untuk biaya minyaknya. Minyak buat perahu aja itu ya. Berapa hari perjalanan? 1 hari setengah. 1 hari setengah di jalan itu. Di jalan kalau air surut. Kalau ke Gun Sepit? Ke Sepit baru 3 jam sampai.
Inilah wajah Indonesia di tapal batas. Penuh keterbatasan yang membuat mereka terus bergantung pada jiran. Kapan itu targetnya sendiri? Saya kira harapan kita daerah hulu ini paling tidak bisa untuk jalan motor itu harus Roda bisa dua. roda dua, sehingga mempermudah masyarakat kita di daerah penghuluan ini untuk keluar ke Intikong. Memang sekarang ini kelemahan kita daerah penghuluan ini kan akses keluarnya yang sangat sulit. Iya. Oleh karena itu harapan kita dengan dibangun jalan paralel perbatasan ini dan jalan antar dusun ini lebih mempermudah. Oke, targetnya kapan, Pak? Saya kira tahun 2014 atau 2015 saya kira selesai. Oke, berarti paling telat 2 tahun lagi sudah Iya. bisa ya? Iya. Itu ditargetkan dulu. Iya. Oke, nanti kita Karena catat. kita sering dorong ini, kita melalui musrenbang dan sebagainya, baik itu dana APBD dan dana APBN, enggak. Ini kita dorong. Karena tahun ini juga sangat besar pendanaan di daerah Suru Tembawang juga. Sampai berapa itu, Pak? 1,5 M. Perempuan di dusun ini pun sangat piawai mencari makanan di sungai. Setiap sore mereka berbasah-basahan di sungai dangkal. Bermodalkan kacamata kedap air seadanya serta budget atau panah sederhana, mereka menyelam mencari ikan. Ikan kecil di bebatuan menjadi incaran. Tak banyak yang tersisa karena seringnya warga mencari ikan di sekitar hulu. Tak berapa lama ada yang berhasil mendapatkan ikan berkumis yang biasa hidup di balik batu. Bu, cari apa itu? Ikan. Ikan. Air yang cukup dingin memberikan salam perkenalan yang tak begitu baik bagi saya. Pantas saja tak banyak yang bisa tahan berendam di sini lebih dari 1 jam. Butuh lebih dari kejelian untuk bisa memanah ikan yang ukurannya kecil. Belum lagi batu yang berserakan di dasar membuat ikan mudah mendapat perlindungan. Sepintas memang menyenangkan bisa bermain air dan berenang di sungai yang jernih. Namun sebenarnya berada di air yang dingin seperti ini tak diinginkan warga. Sulitnya mendapatkan ikan membuat masyarakat memilih berburu seadanya demi mencicipi makanan bergizi. Bu, ini dapatnya ikan kecil-kecil macam ini? Ya, memang kecil, tidak ada yang besar. Tidak ada yang besar. Nah, segini lah ikan. Nah, kalau sehari bisa dapat berapa? Kadang kadang 2 on. 2 on. Berapa ekor itu? Enggak pernah hitung. Kalau Kan kecil-kecil gini, gimana kita mampu hitung? kalau mau beli ikan di daerah mana? Ke Batu 10 Batu 10 di mana itu? di Malaysia. Tak puas mencari ikan dengan budget, perempuan-perempuan perkasa ini mengajak saya mencari ikan dengan kelambu. Kemungkinannya memang lebih besar, tetapi tetap saja berjudi dengan alam. Berharap ada ikan yang tak cukup jeli dan terperangkap di dalamnya. Hasil kali ini cukup untuk menu makan sore si kecil yang sudah menanti di rumah. Makan sore kali ini begitu istimewa bagi Ilut, bayi Marlia yang berusia setahun 4 bulan. Ikan goreng kecil sudah cukup untuk menggugah selera makan Ilut. Entah nikmat atau lapar, tapi yang pasti Ilut sangat lahap menerima suapan demi suapan sang ibu. Melet, tadi bukannya dapat banyak ikannya? Tidak, cuma 4 ekor aja. Dibagi sama 4 orang tadi. Oh, dibagi 4 orang tadi, jadi kebagiannya cuma 5 ekor nih ya?
Nah ini buat Ilot semua atau mamanya dapat makan? Buat ilok Buat Ilot aja. Nah mamanya makan apa? ubi. Nasi sama daun ubi. Iya. Pagi seharusnya menjadi saat yang menyenangkan bagi anak-anak di Dusun Gunjema. Pergi ke sekolah dan bertemu kawan sebaya. Bermain sambil menantikan waktu belajar di dalam kelas. Semua terlihat menyenangkan dan tak ada masalah. Namun tunggu saja saat berada di dalam kelas. Bangunan sekolah dasar negeri di Gunjema sudah cukup permanen. Walau hanya ada 3 ruang kelas bagi 6 tingkat sekolah dasar. Yang lebih menyedihkan, sekolah ini miskin perhatian guru. Tahun 2010 hanya ada 1 guru di sini. Kemudian ada penambahan 4 guru pegawai negeri dan 1 guru honorer. Namun entah kenapa, murid-murid sekolah ini tetap saja terlantar. Ada bayarannya nggak di sini? Ada 300. Tapi lancar di sini bayar. Ya. Padahal Kalau lancar 1 bulan udah dibayar, tapi sekarang nggak ada sampai bulan Juli ini sekarang mereka nggak bayar saya. nggak bayar saya. Padahal Kini sekolah hanya menyisakan 1 orang guru honorer yang memang warga asli Gunjema. Dirinya harus membagi waktu antara pekerjaan di ladang dan mengajar anak-anak di sekolah. Untuk meringankan beban sang guru, saya ikut mengajar kelas 1 dan 2. nah, ini kelas berapa? Baru sebentar saja berkenalan, anak-anak sudah antusias belajar. Wah, ternyata luar biasa susah ya ngajar 2 kelas gini. Ini kelas 1 sama kelas 2. Dan yang diajarnya susah sekali. Nggak kebayang harus ngajar 5 sampai 6 kelas dalam satu waktu. Ayo lagi belajar lagi. Ah, ini berapa ya? Sopin yang hanya guru honorer pun tak bisa berbuat banyak. Dirinya yang hanya berpendidikan SMA sebenarnya hanya membantu guru lain yang tak kunjung datang. Ya, Pak. Ini sebenarnya bukannya ada 5 guru PNS, itu saya lihat di papan. Apa guru kan jadi 6. Itu yang 5-nya kemana, Pak? Itu 5-nya semua kemarin udah turun bulan Juni. Ini. Nah, bulan Juni mereka turun. Hah? Pas sampai sekarang mereka tidak mudik. Sudah berapa lama mudik dan sudah berapa lama harusnya belajar ini? Seharusnya kalau mereka mudik dari bulan kemarin, masuknya pun pertengahan bulan Juli. Ini sudah berapa lama mereka tidak ada? Mereka ngajar sini, kalau mereka nggak masuk, mungkin hampir 1 bulan mereka nggak masuk. Sudah 1 bulan tidak masuk. 5 dari 6 guru yang ada di sekolah ini adalah penduduk luar desa Suruh Tembawang. Untuk pulang pergi ke kota saja, sang guru bisa menghabiskan waktu 4 hari di jalan. Belum lagi jika mereka harus menginap beberapa hari di rumah. Setidaknya 1 minggu, siswa akan ketinggalan pelajaran. Sopin pun harus membagi waktunya untuk berladang. Karena hampir setengah tahun membantu mengajar, baru sekali dirinya mendapat bayaran. Pak Guru di sini honorer. Honorer tuh ada bayarannya nggak di sini? Ada 300 sebulan. Tapi lancar di sini dibayar. Kurang, kalau lancar 1 bulan udah dibayar, tapi sekarang nggak ada sampai bulan Juli ini sekarang mereka nggak bayar saya. Apa yang bikin Pak Guru ini masih mau ngajar di sini? Kan nggak dibayar tuh. Apa yang bikin masih mau ngajar? Itulah saya kasihan dengan anak-anak sini. Itu pun tetangga saya, adik-adik saya juga. Padahal bisa kalau cari kerja yang lain Bisa tuh Malaysia tuh banyak kerja. di Malaysia. Kalau Bahkan mau gajinya tinggi daripada ngajar di sini. Jauh dari kota membuatnya hidup serba kekurangan. Perjalanan yang tak mudah karena harus melewati sungai dan berjalan kaki memakan banyak korban. Mulai dari pedagang yang terpaksa mengandalkan negeri tetangga, sampai siswa sekolah yang harus terlantar.
Pemirsa, ibarat rumah yang namanya beranda seharusnya menjadi tempat yang indah dan juga terpelihara. Namun tidak demikian yang namanya dengan beranda negeri ini. Seperti di Gunjemak, Entikong, Kalimantan Barat, sangat minim perhatian. Untuk mencapai tempat ini saja, aksesnya luar biasa sulit. Belum lagi masalah kebutuhan pokok yang lebih sering mereka dapatkan dari negeri tetangga. Karena memang dari tempat ini menuju negara bagian Sarawak di Malaysia hanya membutuhkan waktu 3 jam berjalan kaki. Bandingkan jika mereka harus ke kota kecamatan di Entikong yang memakan waktu 1,5 hari lamanya. Hanya rasa cinta pada tanah air yang membuat mereka bertahan di tempat ini. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya Ekspedisi Indonesiaku.